Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Istiqomah, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Di sini saya akan mendemonstrasikan terkait tugas proyek mata kuliah Teknologi Gawai yang diampu oleh Bapak Dadang Heksa Putra Eskom Mkom, yaitu membuat aplikasi Spotify menggunakan Flutter. Sebelum saya menjelaskan terkait proyek yang saya buat, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Flutter. Flutter merupakan sebuah framework open source yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi mobile, kemudian website ataupun desktop dengan bahasa pemrograman Dart. Pada Flutter ini terdapat beberapa komponen utama yang salah satunya adalah widget. Flutter menggunakan widget sebagai elemen dasar dalam membuat antarmuka pengguna, yaitu seperti tombol, gambar, kemudian teks, semua itu diwakili oleh widget. Kemudian terdapat juga bahasa pemrograman Dart yang digunakan untuk menghasilkan aplikasi dengan performa tinggi serta mudah dipahami. Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai Flutter. Kita beralih ke proyek yang saya buat. Di sini saya akan menjelaskan dari folder Dart terlebih dahulu. Yang pertama pada Flutter Material Dart. Di sini Material Dart merupakan paket utama Flutter untuk membangun UI dengan desain material. Terus yang kedua adalah Service Locator Dart yang berisi konfigurasi dependency injection yang digunakan untuk memanajemen objek seperti layanan service pada seluruh aplikasi. Kemudian pada import package project akhir UI splash screen Dart ketiga merupakan file yang berisi definisi layar awal aplikasi. Kemudian beralih pada void main. Main di sini berfungsi untuk memulai aplikasi dengan memanggil init service locator untuk mengatur dependency injection dan menjalankan aplikasi dengan my app sebagai widget root di sini. Kemudian pada kelas my app. Pada kelas my app merupakan widget utama root aplikasi dan di sini stateless widget digunakan untuk UI yang tidak menemukan perubahan state dan berfungsi sebagai alat penyedia konfigurasi aplikasi seperti tema, kemudian menghilangkan label debug dan menentukan layar utama awal aplikasi atau splash screen. Pada elemen material app dan di sini mendefinisikan tema aplikasi yang berisi splash color sebagai pengatur warna atau sebuah efek ketika tombol ditekan. Di sini tertuliskan colors transparan yang dapat diartikan efek splash dihapus. Kemudian pada debug show, di sini checked mode banner tertuliskan false yang dapat diartikan label debug di pojok kanan aplikasi akan hilang ketika aplikasi dijalankan dalam mode debug. Baik, beralih ke folder UI. Pada folder UI di sini saya akan menjelaskan pada bagian album control screen. Di sini album control screen mengimplementasikan layar kontrol album pada aplikasi Flutter untuk memutar musik atau media lainnya. Dan pada bagian album control screen ini terdapat beberapa kelas yang terbagi. Dan saya akan menjelaskan dari import library. Di sini terdapat Flutter Material Dart seperti pada bagian Dart tadi.
yang digunakan untuk membangun UI dengan desain material. Kemudian pada constant dart berisi konstan seperti warna atau ukuran yang digunakan secara global di aplikasi. Kemudian pada album dart, model album dart berisi model data album yang mendefinisikan properti album seperti album nama, seperti album name, singer name, dan lain-lain. Kemudian pada share song screen dart, di sini digunakan untuk layar berbagi lagu. Berlanjut pada kelas album control screen di sini menggunakan tipe widget stateless widget karena layar Spotify ini hanya membaca data album dan tidak memerlukan state dinamis. Kemudian pada parameter album, objek dari model album digunakan untuk menampilkan data album seperti nama album, penyanyi, kemudian gambar album, dan warna palet. Kemudian pada di sini widget wheel scaffold di sini berfungsi sebagai struktur dasar layar dengan properti background color dan body. Di sini background color dan body. Custom scroll view digunakan untuk mengatur data letak yang dapat dikulik dalam aplikasi Spotify dan dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah header album yang berisi gambar album, nama album, dan nama penyanyi. Dirender menggunakan widget header. Kemudian konten opsi album yang berisi daftar opsi tindakan atau album chip. Di sini seperti like, kemudian view artist, share, dan lain-lain. Fungsi header untuk menampilkan gambar album, image, nama album, dan nama penyanyi. Kemudian gambar diambil dari folder locker menggunakan image asset. Di sini. Pada kelas album chip. Kemudian beralih juga ke folder widget di bawah sini. Pada folder widget terdapat beberapa widget yang terdiri dari album chip, artist avatar widget, artist chip, kemudian button player, podcast avatar widget, sound chip, stream buttons, serta video player. Di sini saya akan menjelaskan pada widget song chip. Fungsi dari widget song chip ini adalah untuk menampilkan informasi lagu, gambar, seperti gambar, judul, dan penyanyi, dan mendukung opsi tambahan seperti tombol hapus yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan menggunakan parameter is deletable. Komponen utama pada bagian ini adalah terdapat pada kelas song chip menggunakan tipe widget stateless widget karena widget ini hanya digunakan untuk menampilkan data yang diteruskan melalui properti tanpa state yang berubah dan memiliki fungsi untuk menyusun elemen-elemen UI untuk menampilkan data lagu dalam satu baris atau chip. Kemudian pada parameter properti di sini widget menerima beberapa parameter yang harus diisi saat diinstalasi seperti image, yaitu nama file gambar untuk album atau lagu disimpan pada direktori image atau home. Kemudian singer name, yaitu nama penyanyi,
kemudian song title yaitu judul lagu, kemudian size berupa ukuran, tinggi, dan lebar gambar album, kemudian is deletable yaitu boolean untuk menentukan apakah ikon hapus akan ditampilkan atau tidak. Kemudian pada metode build, pada metode ini membangun tampilan widget dengan elemen yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama gambar album. Di sini gambar album ditampilkan dengan ukuran yang ditentukan oleh parameter yaitu size, dan lokasi gambar terdapat pada image home. Kemudian detail lagu ditampilkan dengan font keluarga khusus dan warna putih. Simbol E berada di tengah kotak abu-abu menunjukkan bahwa lagu memiliki konten eksplisit. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.